Dia pikir dia sedang menghentikan pengemudi tabrak lari. Aku sedang mengejarnya sekarang. Baik Bu, sebenarnya kami tidak ingin Anda mengejarnya. Ya, Mabo. Saya tidak maaf. Tapi saya cuma mau bilang kepada Anda bahwa saya tidak akan mengikutinya. Ketika dia mengambil tindakan sendiri, itu berakibat fatal. Ya Tuhan, jadi saya tidak ada di pelatuk. Apakah ini orang yang berniat menolong dengan mencoba menghentikan pengemudi berbahaya? Jadi dia menarik dan melawan, dan saat itulah saya menaruh jari saya di pelatuk. Atau apakah seorang kakek tercinta dibunuh dalam aksi main hakim sendiri? Bahwa hanya ada satu penyerang pada 7 Mei 2019. Dan itu adalah terdakwa. Selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Saya Elizabeth Milner. Clayton County, Georgia. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Hannah Renee Payne. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Hannah Payne, tapi yang kita tahu adalah dia selalu bermimpi menjadi seorang polisi. Pada tahun 2019, usianya 21 tahun dan tinggal di wilayah metropolitan Atlanta. Hannah belum pernah bermasalah dengan hukum, tapi semuanya berubah pada 7 Mei 2019. Hari itu, Hannah sedang dalam perjalanan pulang dari kerja ketika tiba-tiba dia menyaksikan sebuah kecelakaan mobil. Layanan darurat Clayton County, di mana lokasi keadaan darurat Anda? Ya Bu, saya tepatnya berada di Forest Parkway dan Clark Howell Highway. Dan baru saja terjadi kecelakaan. Saya yakin mereka sudah menelpon, tapi saya baru saja menyaksikannya dan saya hanya ingin memastikan bahwa saya rasa menelpon polisi juga kalau mereka belum melakukannya. Baiklah, apakah mereka sudah dihubungi? Apa jenis kendaraan yang terlibat? Itu truk pick-up Dodge merah. Saya pikir itu Dakota. Dan sebuah truk trailer juga terlibat. Dan Dakota merah itu menerobos lampu merah. Dan menabrak isi truk trailer itu. Pejabat mengatakan bahwa pengemudi truk pickup merah itu adalah Kenneth Herring yang berusia 62 tahun. Petugas belum tiba di lokasi kejadian. Ketika panggilan 911 lainnya masuk, itu adalah Hannah Payne yang menelpon lagi. Clayton County 911, di mana lokasi keadaan darurat Anda? Ya, Bu. Saya berada di Clark Howell dan Forest Parkway di persimpangan. Saya sebenarnya sudah menelpon sekitar 20 menit yang lalu tentang sebuah kecelakaan dan belum ada yang datang sampai sekarang. Tapi saya merasa orang yang menyebabkan kecelakaan itu, yang menerobos lampu merah, sedang mabuk. Dan dia sudah kembali ke mobilnya dan sepertinya dia berusaha untuk pergi. Petugas operator bertanya kepada Hannah apakah dia bisa mendapatkan nomor plat kendaraan, jadi Hannah memutuskan untuk mengikuti truk Kenneth. Jadi dia sedang menuju ke barat di Clark Howell. Di Forest Parkway. Oke, jadi kamu tidak bisa mendapatkan nomor platnya. Tidak, tapi aku sedang mengejarnya sekarang. Baik Bu, sebenarnya kami tidak ingin Anda mengejarnya. Kami hanya ingin Anda tetap aman. Saya paham Anda ingin mengejarnya. Saya mengerti 100%, saya hanya akan mencatat nomor platnya kalau tidak ada yang lain. Pusat Komando meminta Hannah untuk kembali ke lokasi kecelakaan lalu lintas, tapi dia tidak mendengarkan. Dia pikir Kenneth mungkin sedang mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kalau kamu bisa kembali ke lokasi kejadian itu karena sekarang ada seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju kalian. Oke, jadi ada seorang polisi di sana, tapi dia sedang mabuk. Saya tidak maaf, tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan mengikutinya karena dia akan menyebabkan kecelakaan lagi. Jadi saya akan tetap di belakangnya sampai ada petugas yang bisa sampai ke kami. Tapi sampai saat itu, saya tidak akan bergerak. Hannah mengejar Kenneth. Dia memblokir truknya dengan jeep miliknya. Dia masih berbicara di telepon dengan 911 saat dia memutuskan untuk menghadapi dia. Bu, Dia baru saja menarik pelatuknya. Anda seharusnya tidak mengikutinya. Dia menabrak mobil saya. Baik. Anda sudah dapat nomor platnya? He hit my car! Okay, you got the tag number. Ada petugas polisi di ujung jalan. Beritahu mereka untuk segera ke sini. Dia menarik pelatuk senjata saya setelah dia menyerang saya. Beritahu petugas polisi untuk berbaris cari unit 285 dan segera ke sini. Saya butuh dan sekarang dia butuh paramedis. Hannah tidak memberitahu petugas dispatch bahwa dia membawa senjata api sampai setelah penembakan terjadi. Kenneth mengalami luka tembak di perut. Seorang wakil dari kantor Sheriff Clayton County yang sedang dalam perjalanan ke lokasi kecelakaan pertama kali dilaporkan, tiba tak lama kemudian dan dia memaksa Hannah untuk menyerahkan senjatanya. Semua unit tahan dulu, hanya lalu lintas darurat.
Siapa yang tertembak? Siapa yang menembaknya? Oke. Wanita ini adalah pesawatku. Ya, berikan itu padaku. Apakah kamu punya senjata lain di mobil? Tidak, aku tidak punya. Hana mengklaim dia tidak menarik pelatuknya, tapi saksi mata tidak setuju. Jangan panggil ambulans, bro. Kamu butuh ambulans. Hubungi 280. Dia tertembak di punggung. Hubungi 280. Hubungi polisi lalu lintas. Kamu hampir menabrakku dari bawah kap mesin. Ambil barangnya. Ambil barangnya. Ini 50. Hubungi 280. Hubungi aku di 42 Riverbell Road dan Forest Park. Aku tadi tidak punya. Cari di pelatuk. Diam, Wait, aku di sana dapatkan Shi di 50 dan Walcott di 41. Aku tidak menaruh jariku di pelatuk. Aku akan diam. Lari pergi. Hey, Buck. Bisakah Anda bicara dengan saya, Pak? Hei, saya geser ibu dulu ya. Anda akan keluar dalam waktu 50 detik. Itu benar. Saya mencoba memastikan apakah dia ada di dalam mobil, tapi tidak merespons. Sekarang saya sudah hubungi petugas, mereka sedang dalam perjalanan. Dia bilang untuk buka pintu mobilnya. Ya, kita harus cari cara untuk membuka pintu ini. Cepat. Ambil dia. Benar bro, aman. Kenneth Herring sedang kehabisan darah dan ambulans masih belum tiba. Oke. Hei Pak, bisakah Anda bicara sedikit dengan saya? Bisa bicara. Siapa namamu? Siapa namamu? Dari mana kamu dapatkan itu? Kamu dapatkan di sini, di sini. Kamu punya handuk atau sesuatu? Tidak, Pak. Ada yang punya handuk di sini, nadinya lemah. Tidak keluar. Pelurunya mengenainya. Ya, itu perutnya Pak Polisi. Dia akan baik-baik saja. Dia terkena di bagian livernya. Bro, dia kena luka di perut. Bukan, itu perutnya. Bukan. Kamu punya sesuatu buat menekannya. Handuk di punggungnya. Aku nggak mau taruh semua kotoran ini di situ. Bukan, semua pendarahan di dalam. Hei, kamu lihat kan? Tidak, Pak. Jangan lakukan itu. Tidak, kalau kamu mau gerakan tanganmu, aku pegang pinggulnya. Hei, Pak, tetap bersama saya ya. Para medis tiba beberapa menit kemudian, dan para deputi mulai melakukan penyelidikan atas penembakan tersebut. Apakah itu revolver? Bukan, itu otomatis. Ini adalah XD9. Ini XD9 Springfield. Ini 99 mm. Apa yang terjadi dalam kecelakaan itu? Pokoknya Dia datang dari arah sini, lalu dia datang dari arah sana. Dia menabraknya. Dan begitu dia menabraknya, saat itulah dia keluar dari mobil. Seperti, kamu berubah jadi apa? ya dia baik-baik saja. Enggak bro, setiap kali dia masukin tangan, dia langsung dorong balik keluar. Jadi dia maju begini. Jadi seperti yang aku bilang, susah buat tahu. Makanya mungkin dia mukul dia. Soalnya dia merobek bajunya dan segala macam. Dan pertentangan kecil itu terjadi. Dan saat dia kembali untuk keempat kalinya, ia mengeluarkan pistol dan 2 tembakan terdengar. 2 tembakan? Ya, jadi ada 1 selongsong peluru lagi di sana. Jelas ada banyak hal lain dalam cerita ini. Para deputi menyelidiki lebih dalam dan sebuah kesadaran baru muncul. Kenneth mungkin mengalami keadaan darurat medis sebelum kecelakaan mobil awal terjadi. Saya rasa truk 43 sedang mengalami semacam keadaan darurat akibat diabetes. Menabrak wanita lain, seorang wanita kulit putih. Lalu dia keluar dari mobilnya dan mulai mengganggunya karena telah menabraknya, lalu dia menembaknya. Iya, semua itu terjadi saat kami duduk di sana. Saya sedang di 84 memblokir jalan masuk untuk kebakaran traktor pengumpan di jalan tol. Dan saya mendengarnya. Itu terjadi sekitar 60 meter dari tempat saya duduk. Dia bilang dia sedang di Clark Howell bersiap untuk pulang. Dia bilang pria itu menerobos lampu merah dan menabrak sebuah truk. Dia bilang ada seorang petugas di sana dengan sebuah van yang mencoba menghentikan, menangkap, atau menghentikannya atau semacamnya. Dia tetap melaju, jadi dia mengejarnya ke sini dan memotong jalannya. Dan dia bilang, dia sedang berusaha, dia bilang truk yang ditabrak pria itu masih ada di sana. Dia bilang selama itu dia terus menelpon petugas dispatch, memberikan informasi dan memberitahu mereka. Seperti dispatch tadi bilang bahwa ada kode 43 di sana dan hal-hal seperti itu. Tapi tetap saja dia sampai di sini dan menghentikannya. Dia bilang, kamu harus kembali.
Dia bilang, dia menunjuk dengan tangan kirinya, dan dia bilang, pria itu memegang tangan kirinya dan tidak mau melepaskannya. Dan dia memaki-maki, dan dia bilang, saya memang punya pistol, senjata saya, dan semacamnya. Pria itu bilang, ya sudah, tembak saya, begitu katanya. Dan sejak saat itu, dia bilang pria itu tidak mau melepaskannya. Dan dia mengayunkan tangannya ke arahnya, dan memaki-maki, lalu dia mengeluarkan pistolnya dan menembak. Jadi kita akan memeriksa CID setelah kita selesai di sini dan melihat apakah CID sudah tahu, mereka mungkin ingin mewawancarainya, lalu kita akan lanjut dari situ. Hannah Payne masih berada di lokasi. Dia ditahan sementara tim medis berusaha menyelamatkan nyawa Kenneth. Tapi dengan setiap menit yang berlalu, harapan untuk pulih semakin menipis. Ada banyak. Ada jarum suntik dan barang-barang di mobilnya. Jadi saya tidak tahu apakah itu berhubungan dengan diabetes dan itu sebabnya dia menabrak mobil-mobil itu atau bagaimana. Dan petugas medis bilang kondisinya tidak baik. Kenneth Herring dibawa ke rumah sakit setempat, tapi lukanya fatal. Dia dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu di seberang kota, Hannah Payne dibawa ke ruang interogasi di Clayton County. Dia dibacakan hak-hak Mirandanya, tapi dia ingin menceritakan versinya sendiri. Aku baru pulang kerja, aku sedang dalam perjalanan pulang, dan aku melewati Clark Hollow, oke? Lalu aku belok kiri ke Forest Parkway. Ada sebuah truk besar di jalur sebelah kananku, dan dia sedikit lebih maju di persimpangan daripada aku. Lampu lalu lintas hijau untuk kami. Dan tiba-tiba pria ini melaju melewati persimpangan. Dan untungnya aku berhenti tepat pada saat terakhir, tapi dia menabrak truk besar itu. Oke. Jadi di sini, kalian berada di Clark Hollow, dan kalian mencoba keluar ke Forest Parkway. Kami mencoba keluar ke Forest Parkway. Dan itu. Dia langsung menerobos. Saat itulah dia langsung menerobos. Seperti dari 85 di Riverdale atau dari Jalan Riverdale? Dari 85 di Riverdale, oke. Aku mengerti, oke. Silahkan. Dan setelah aku menyadari apa yang terjadi, aku bisa melewatinya, dan aku menepi di trotoar lalu aku parkir. Jadi aku menelpon polisi. Aku keluar dan aku berjalan mendekat untuk memastikan semua orang baik-baik saja. Aku sedang berbicara dengan supir truk dan seorang saksi lain yang juga seorang polisi yang melihat semuanya terjadi. Dan pria yang mengemudikan truk itu akhirnya keluar dan hanya melihat-lihat sekeliling, seperti apa yang terjadi. Dan dia berkata, seseorang menabrakku. Dan kami bilang, tidak, kamu baru saja menerobos lampu merah. Menurut Hannah, ketika Kenneth keluar dari truknya, dia mulai terhuyung-huyung dan berjalan ke tengah lalu lintas. Setelah sekitar 20 menit berlalu, aku menyeberang kembali ke seberang jalan, dan aku menelpon orang tuaku. Karena aku baru menyadari bahwa aku baru saja mendapat kesempatan hidup yang rasanya aku belum siap. Jadi aku menelpon orang tuaku dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Dan saat aku berdiri di sana, ketika aku menelpon kembali, aku sadar sudah lebih dari 20 menit berlalu. Dan aku memberitahu petugas bahwa dia masuk ke truknya dan ngeberusin, dan sepertinya dia akan pergi. Dan saat itu juga, dia benar-benar pergi. Dia langsung kabur. Oke. Jadi aku masuk ke jeepku dan aku mengikutinya. Lalu aku memberitahu petugas bahwa aku sedang mengikutinya. Dan dia memberitahuku bahwa dia tidak menyarankan hal itu. Hannah bersikeras bahwa dia mengikuti truk Kenneth untuk mendapatkan nomor plat kendaraannya. Tepat saat aku sampai di Jalan Riverdale dan kami berbelok di tikungan itu, aku punya kesempatan untuk berada di depannya. Oke, jadi aku berada di depannya dan aku berhenti di depannya. Aku keluar dan aku sedang menelpon petugas dispatch dan aku bilang padanya, kamu harus berhenti, kamu harus menepi. Dan dia bilang, terus kamu siapa? Kamu siapa? Dan aku bilang, aku bukan siapa-siapa, tapi aku sedang menelpon polisi. Dan saat itulah aku benar-benar panik. Dan aku bilang, ya, terus kamu siapa? Kamu siapa? Aku punya sesuatu untukmu. Aku bilang, oke, aku cuma kasih tahu kamu harus berhenti. Dan kamu harus menepi. Dan saat itulah aku sedang menelpon petugas. Ponselku ada di tanganku. Dan aku bilang ke dia, kamu harus berhenti. Dan saat itu aku sudah tepat di samping pintunya. Dia meraih keluar dan seperti menetis ponselku lalu memegang pergelangan tanganku. Saat dia memegang pergelangan tanganku, kami mulai saling tarik-menarik, bertengkar. Dan saat itulah dia menginjak gas dan menabrak banku. Hannah mengaku Kenneth mulai menariknya. Saat itulah dia memperingatkannya bahwa ia bersenjata. Dan aku tidak tahu apakah dia sedang meraih sesuatu. Aku tidak memperhatikannya, aku hanya berusaha melepaskan diri dari dia. Dan aku sudah berhasil melepaskan dia dariku, tapi dia masih memegang bajuku. Dan saat itulah dia merobek bajuku. Dia menarik-nariknya. Aku masih memakainya di dalam. Oke, baiklah. Aku bilang padanya untuk pergi dengan itu. Aku hanya ingin melihat itu. Jadi, bisakah kamu meminta seseorang yang
Dia menarik-nariknya terus, dan saat itulah aku memberitahunya. Setelah dia mencoba meraih, aku bilang padanya, aku punya pistol. Aku bilang, dan aku akan menembakmu. Oke, dan saat itulah aku meraihnya. Dan karena aku belum pernah meraihnya, aku belum pernah menyentuhnya selama ini, aku meraihnya. Aku mengeluarkannya. Dan saat itulah dia menarik. Ketika aku menarik diri darinya, itu karena bajuku robek, bukan karena dia melepaskan. Iya, saat itu aku sudah mengeluarkannya. Ia masih mendekatiku, masih berteriak padaku. Aku punya sesuatu untukmu. Kau tahu, kalau kau mau menembakku, tembak saja. Lakukan, lakukan, lakukan. Jadi saat dia meraih, itulah saat aku sejujurnya aku tidak tahu. Aku tidak ingat mengatakan pada diriku sendiri untuk menarik pelatuknya. Itu hanya... Sebelum para penyelidik bahkan bisa bertanya mengapa dia menghadapi Kenneth dengan pistol, Hannah mengaku dia membawanya untuk melindungi dirinya sendiri. Sejujurnya aku tidak tahu. Aku tidak ingat mengatakan pada diriku sendiri untuk menarik pelatuknya. Itu hanya... Jadi kamu bagaimana bisa jarimu ada di pelantuk? Dia, ya. Jadi kamu saat kamu memegang pistol, ya? Iya, aku memegangnya. Jadi jarimu berada di dalam pelindung pelatuk. Aku seperti ini. Awalnya aku memegangnya seperti ini. Oke. Aku tidak memasukkannya ke dalam. Dan dia meraih, memutar dan mengeliling dia. Dan saat dia memutarnya, dia menarik dan kami saling tarik-menarik. Jadi tentu saja, aku membelinya untuk perlindungan. Bukan berarti aku berniat untuk menggunakannya, tapi aku sudah siap. Aku berusaha mempersiapkan diri untuk apapun yang perlu aku hadapi. Berpikir aku bisa melepaskan diri lalu pergi. Kamu tahu, menjauh darinya. Tapi ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Oke. Dan saat dia menarikku, saat itulah jariku, aku meletakkannya di pelatuk. Dan dia terus menarik dan menarik. Hannah kembali menceritakan kisahnya kepada para penyidik. Sebelumnya, dia mengatakan Kenneth mencoba menariknya. Kali ini dia mendemonstrasikan caranya pada salah satu detektif. Pukul aku, Di. Kamu memegang ponselmu sendiri seperti ini? Itulah yang memang begitu. Aku memegangnya di tangan-tanganku. Oke. Ya, dan dia ada di sini. Oke. Maksudku, jangan pukul aku, tapi jangan pukul aku. Jadi, dengan tangan ini, aku bilang ke dia, kamu tahu, kamu cuma perlu berhenti. Oke. Dan dia melakukan begini, lalu dia memegangku. Dan... Dia mau megang tangan yang mana? Tangan-tanganku. Maaf, tangan kiriku. Telepon, bukan telepon. Bukan teleponnya, di dalamnya benar. Aku mengerti. Tapi yang dia lakukan, yang sejujurnya, aku tidak tahu dengan tangan yang mana, bagaimana dia menerjam pertama kali, tapi saat dia menerjam, itu mengenai ponselku, yang membuatnya terlepas dari tanganku. Dan dia mengambilnya. Dia menjatuhkannya ke tanah. Ke tanah. Ya. Itu memecahkan layarnya. Sekarang, menurutmu, dia yang menarik pelatuknya atau kamu yang menarik pelatuknya? Yang aku katakan pada mereka awalnya adalah aku merasa dia yang melakukannya. Karena jariku tidak berada di pelatuk. Aku tahu tentang mekanisme pengaman gas, jadi itulah kenapa aku sengaja tidak meletakkan jariku di pelatuk. Sekarang saat aku menariknya kembali, setelah dia, kau tahu, menarikku dan dia menerjang, dia masih memegangnya, dan aku juga masih memegangnya. Oke. Aku itu lebih sama soal kekuatan daripada aku berkata, oke, aku akan menarik pelatuknya. Jadi dia menarik dan dia melawan. Dan saat itulah aku meletakkan jariku di pelatuk. Dan dia masih memegang tanganku. Jadi dengan begitu, kedua tangan kami ada di, aku tidak tahu apa pelatuknya. Pelindung pelatuk. Iya, di dalam seperti benda kecil berbentuk lingkaran. Ya, oke, iya Bu. Dan saat itu saya menarik dan saat itulah senjatanya meletus. Oke. Hannah bilang dia bertindak untuk membela diri, tapi para penyidik masih punya beberapa pertanyaan lagi untuknya. Jadi, bantu saya memahami bagian tentang itu. Karena kamu terdengar seperti dia mencoba meraih 3 hal sekaligus. Pintu, bajumu, dan pistolnya. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa langsung meraih ketiganya sekaligus. Jadi, tolong jelaskan itu lebih jelas kepada saya. Jadi, hal pertama yang dia raih adalah tangan saya dengan tangan kanannya. Oke, pada titik ini dia tidak membawa senjata. Tidak di tempat usaha. Ya, senjatanya belum dikeluarkan, benar. Baik, hal pertama yang kamu pegang adalah bajumu. Di bagian mana dari bajumu? Bukan bajuku, dia memegang tanganku. Oke. Pegang pergelangan tangan. Iya, tapi lalu dia memegang pergelangan tangan kiriku dengan tangan-tangannya. Oke. Dan saat itulah aku dan dia bertengkar, saling dorong, saling pukul. Dan saat itulah dia bilang ke aku, dia seperti, oke, aku punya sesuatu buat kamu, aku punya sesuatu buat kamu. Dan dia memutar-mutar badannya dan membungkuk ke belakang.
Jadi setelah itu, saat itu aku bilang ke dia kalau aku punya pistol. Baik, lalu kita kembali ke bagian saat dia memegang pergelangan tangan. Posisimu saat itu di mana? Maksudnya, apakah kamu berada di dalam kendaraan? Apakah tanganmu berada di dalam kendaraan ini? Atau apakah dia harus membungkuk keluar dari jendela untuk menangkapmu? Dia harus membungkuk keluar. Karena maksudku, aku tepat di jendela, jadi tidak begitu. Apakah tanganmu terjulur dari jendela saat dia berbicara denganmu? Apa yang dilakukan tanganmu selain memegang ponsel? Apa yang dilakukan tangan ini? Jadi jika ini adalah jendelanya, ini adalah bagian dalam mobil. Saya memberitahunya. Kamu harus berhenti, karena ponselku, tanganku ada di sini. Dan aku sedang menelpon polisi. Dan saat dia meraih... Apakah dia meraih ke belakang, samping, atau depan? Kemana dia meraih? Aku melihat lengannya bergerak ke arah ini. Jadi seperti ke arah belakang? Iya, oke. Ke arah hampir ada diagonal. Oke. Saya mengerti. Ya, kurang lebih begitu. Itu bisa saja ke belakang, bisa saja di belakang, di bawah, atau di samping. Saya mengerti. Itu bisa saja sesuai sportsmailing, seperti yang dia katakan sekarang. Tapi dia bilang, setelah aku bilang aku punya senjata, dia bilang, dan dia masih bilang, aku punya sesuatu untukmu. Lalu dia mengulurkan tangan. Tapi saat pertama kali dia bilang, aku punya sesuatu untukmu, dia hanya menggerakkan kendaraannya. Benar. Tidak ada upaya mengambil senjata atau apapun saat itu. Dia hanya menggerakkan kendaraannya. Apakah kamu pernah melihat apa yang ada di tangannya? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melihat tangannya dari posisi kami, dari bagaimana aku ditarik ke belakang dan sudut tempat aku duduk. Dan aku sebenarnya tidak fokus pada apapun. Jadi, kamu mengerti maksudku. Seperti tidak ada asumsi bahwa ada, atau asumsi bahwa tidak ada. Kamu hanya apa? Itu hanya aku yang berusaha memastikan bahwa aku siap untuk apapun yang mungkin terjadi. Dari sudut pandang Hana, dia merasa harus melakukan sesuatu. Tapi para detektif perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan kebenarannya. Kita harus keluar dari lapangan. Aku tidak ingin hanya menceritakan kisah lamaku. Itu sudah menjadi kisah lamaku. Jadi jika kamu ingin memikirkan sesuatu di masa depan, jika kamu memotong di depan seseorang, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu menempatkan tubuhmu di depan kendaraan. Kamu mengerti maksudku? Jadi itu memang tidak seharusnya. Aku mengerti apa yang kamu lakukan, tapi maksudku itu memang tidak seharusnya. Hidupmu tidak sebanding dengan risiko dilindas. Dia bisa saja menabrakmu. Dia bisa saja melakukan banyak hal berbeda. Jadi ketahuilah, kamu tahu, itu tidak pernah sepadan untuk menempatkan dirimu dalam posisi seperti itu. Aku pikir itu karena kalau dia memutar balik mobil itu dan dia lari ke belakang, dia bisa saja menabrakmu. Kamu ngerti kan? Jadi, oke. Jadi, pastikan kamu memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi aku tahu, itu momen sesaat. Apalah. Tapi ya, kami akan keluar sebentar saja. Sementara Hana mengklaim bahwa dia bertindak untuk membela diri. Jaksa Clayton County menuntutnya dengan tuduhan pembunuhan tanpa niat jahat. Dia dibawa ke penjara Clayton County, di mana awalnya dia ditahan tanpa jaminan. Dia hadir di pengadilan pada tanggal 31 Mei 2019 untuk sidang pendahuluan. Jaksa memanggil detektif polisi Clayton County, Keon Hayward, untuk bersaksi selama sidang. Dia mengungkapkan bahwa Kenneth tampaknya sedang meninggalkan lokasi kecelakaan setelah mengalami keadaan darurat medis. Siok diabetic. Namun, pengacara pembela Hana berargumen bahwa dia bertindak untuk membela diri selama proses penangkapan oleh warga sipil. Jaksa berargumen bahwa hukum Georgia hanya mengizinkan penangkapan oleh warga sipil jika warga tersebut menyaksikan tindak kejahatan berat. Menurut Jaksa Wilayah Clayton County, Tracy Graham Lawson, kecelakaan awal di mana Kenneth diduga menabrak truk trailer itu hanya dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas ringan. Setelah sidang, Hakim William H. West memutuskan ada alasan yang cukup untuk melanjutkan kasus ini. Ia juga menetapkan jaminan untuk Hana sebesar $100.000. Jika dia dibebaskan, dia harus mengenakan alat pemantau di pergelangan kakinya. Dan dia tidak boleh memiliki senjata api, meskipun dia memiliki izin membawa senjata tersembunyi. Hana Payne membayar uang jaminan. Beberapa minggu setelah dibebaskan, Dewan Juri mendakwanya atas tuduhan pembunuhan berat, pembunuhan dengan niat jahat, penyerangan berat, penahanan secara tidak sah, dan kepemilikan senjata api saat melakukan tindak pidana. Setelah dakwaan Dewan Juri, surat perintah penangkapan ditandatangani, yang berarti Hana Payne harus kembali ke penjara Clayton County. Dia menyerahkan diri pada tanggal 21 Juni 2019, dan dia tetap berada di penjara selama berbulan-bulan. Pada tanggal 27 September 2019, seorang hakim menetapkan uang jaminan untuk Hana sebesar $320.000. Dia dibebaskan dari penjara lagi pada bulan Oktober di tahun yang sama. Dia tetap bebas dengan jaminan hingga persidangannya, yang berlangsung pada bulan Desember 2023. Selama pernyataan pembukaan, jaksa berargumen bahwa Hana Payne adalah pihak yang menyerang dan tidak memiliki alasan untuk mengikuti Kenneth Herring.
Pada tanggal 7 Mei 2019, Hana Payne yang mengenakan hoodie dengan beraninya mengejar, memojokkan, menahan, menyerang, menembak, dan membunuh Kenneth Herring yang berusia 62 tahun dan tidak bersenjata yang sedang duduk di mobilnya sendiri. Semua itu hanya karena dia tidak suka cara Kenneth Herring mengemudi. Dia tidak suka bagaimana Kenneth Herring bersikap. Lalu dia memberitahu operator 911. Dia menarik pelatuk pistol saya dan menembak dirinya sendiri. Itulah tingkat kenekatan yang akan kamu dengar. Mencoba mengkeliling pria ini akan menembak dirinya sendiri. Inilah yang kami yakini akan dibuktikan lewat keterangan para saksi. Video. Foto-foto semua bukti itu. Saat pembukaan, pihak pembela berargumen bahwa Hana mengikuti instruksi. Petugas 911 memintanya untuk mencatat nomor plat kendaraan. Memang, mungkin itu bukan hal paling cerdas yang bisa dilakukan. Tapi dia masih muda. Dia duduk di sana dan mendengarkannya. Dia percaya bahwa Dia masih memiliki kebaikan dalam dirinya. Dan dia keluar sambil membawa telepon. Hei, aku sudah menghubungi polisi. Kamu harus kembali ke situasi itu. Kamu harus kembali ke sini. Hanya untuk mendengar mesin itu meraung dan mencoba mengerem. Dan kamu mendengar suara mesin di 911. Kamu mendengar suara gesekannya. Jaksa memanggil beberapa orang untuk bersaksi, termasuk saksi-saksi dari kecelakaan awal yang melibatkan Kenneth Herring yang diduga bertabrakan dengan truk trailer. Anda menyaksikan seluruh kejadian yang terjadi? Ya. Bu. Sekarang, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi saat tabrakan kendaraan di Park Highway dan Forest Parkway itu? Saat kami mendekati mereka, lampunya berwarna hijau. Kendaraan-kendaraan itu berbelok ke kiri, dan setahu saya, truk itu berbelok ke kanan. Tiba-tiba, saya melihat kendaraan merah marun itu datang. Bam! Menabrak sisi truk. Kendaraan itu terangkat, lalu berhenti. Saat saya mendekat ke bawah, saya melihat pria itu. Suara dari kendaraan marun itu. Dan saya melihat pria itu agak terkulai sedikit. Itu yang membuat saya menepi untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Lalu ketika saya keluar dari mobil, saat itulah saya bertanya kepada pria itu, apakah Anda baik-baik saja? Lalu sopir truk datang berikutnya, dan kemudian kami memastikan pria itu baik-baik saja. Saat itulah saya menelpon 911. Apakah Anda bisa melihat apakah dia memegang sesuatu di tangannya? Pada saat itu, tidak. Saya tidak melihatnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya saya mengeluarkan ponsel saya untuk merekam. Sejujurnya, saya benci mengatakannya seperti ini, tapi saya merasa ini seperti hari-hari biasa di Clayton County. Dan saat saya merekam, saya mendengar suara tembakan. Sekarang, apakah Anda melihat ada semacam perkelahian antara pengemudi mobil tempat dia berdiri dan Nona Payne? Ya. Baik, tolong jelaskan apa yang Anda lihat. Itu hanya terlihat seperti dorongan kecil yang mendorong maju mundur. Ketika Anda merekam apa yang ada di ponsel Anda, apakah Anda kemudian bisa melihat rekaman itu? Ya, saya bahkan mengirimkannya ke seorang petugas di lokasi pada hari yang sama. Law and Crime telah mendapatkan video ponsel yang direkam oleh Cameron Williams. Dalam video tersebut, Cameron sedang mengemudi melewati Hana Payne saat dia menghadapi Kenneth Herring di jendela sisi pengemudinya. Ya Tuhan. Menurut kesaksian dari pemeriksa medis, kematian Kenneth Herring disebabkan oleh luka tembak yang ia alami di bagian perut. Penyebab kematian dalam kasus ini adalah luka tembak. Pihak penuntut mengakhiri kasus mereka. Setelah giliran beralih ke pihak pembela, Hana memutuskan bahwa dia akan memberikan kesaksian. Jadi, aku menjelaskan kepada petugas dispatch apa yang terjadi. Dan saat dia pergi, dia bertanya padaku, "Kau tahu apakah aku sempat mencatat nomor platnya?" Menyadari aku tidak sempat melakukannya, aku sudah berada di kendaraanku dan aku benar-benar masuk ke dalam mobilku lalu bersiap untuk pergi. Oke. Dan pada saat itu, supir truk dan petugas negara masih berdiri di jalan dan dia mulai melambaikan tangan ke arahku, seperti memanggilku untuk mendekat. Oke, dan ketika kamu sudah mendekat kepadanya, apa yang terjadi? Aku bertanya padanya, apakah dia jalan lurus?
Dan dia bilang iya. Dan dia memberitahuku, dia bilang jalan. Jadi pada saat itu, kamu mengira bahwa dia adalah petugas negara yang menyuruhmu untuk mengambil nomor platnya. Dan 911 tahu bahwa kamu sedang dalam perjalanan untuk mengambil tanda pengenal itu. Benar. Dan dia, saat aku berada di dalam kendaraanku, ketika dia mengambaikan tangan kepadaku, gerakannya itu hampir seperti dia menyuruhku untuk jalan terus. Jadi saat dia memanggilku, ketika aku sudah sampai di dekatnya, saat itulah dia menyuruhku untuk pergi. Oke, dan dia bilang pergi atau dia bilang sesuatu yang lain? Atau tidak? Aku hanya bilang, bagus, pergi, pergi. Oke. Aku sedang menjelaskan padanya saat kami berjalan di jalan, aku menjelaskan padanya apa yang sedang terjadi. Dan dari yang aku ingat, dia bertanya lagi padaku, jadi kamu berhasil mendapatkannya? Dan aku menjelaskan padanya, belum, tapi aku akan segera mendapatkannya. Dan saat itulah dia memberitahuku bahwa dia hanya ingin aku aman. Aku bilang padanya bahwa aku mengerti. Dan bahwa aku tidak mengejar. Aku hanya akan mengikuti, tetap di belakangnya, tetap bersamanya, sampai petugas polisi bisa sampai ke kami. Jadi aku bisa pada dasarnya membuat mereka tetap tahu situasinya, karena jelas mereka belum sampai di sana. Hannah bersaksi bahwa alasan dia mengikuti Kenneth sejak awal adalah untuk memberitahunya agar kembali ke lokasi kecelakaan awal. Kesaksiannya mirip dengan saat dia diinterogasi polisi, kecuali satu detail penting. Bagaimana dia memegangmu? Seperti ini? Tangan ini ada di sini ya. Oke, dan sisi satunya menarikmu ke depan. Ya. Dan kamu bilang dia memegangmu di sini? Dengan ini? Dia lebih dekat. Jadi, dan dia memegang bahumu dengan tangannya atau seperti itu? Bahwa dia melepaskanmu setelah kamu berhasil menangkap orang ini. Jadi dia datang dan dia meraih pistolnya. Baiklah kamu, baiklah, pegang pistolmu seperti ini. Benar. Oke, dan di mana jarimu? Sama seperti posisinya sekarang. Dan saat dia memegang seperti ini, itu menunjukkan jarinya tepat di atas pelatuk. Benar. Apakah itu benar? Maksudku. Ya, jadi mungkin salah satu dari 4 jari itu masuk ke pelatuk itu. Benar. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia menariknya. Dan aku hanya berteriak padanya untuk berhenti. Berpikir kalau aku bisa pergi, semuanya akan selesai, kurasa. Apakah kamu mengatakan sesuatu padanya saat itu? Menyuruhnya berhenti. Apakah kamu mengatakannya dengan suara keras? Iya, berulang kali. Iya, aku meneriakannya. Lalu apa yang terjadi? Saat dia memutarnya ke arah sana, aku terus ditarik dan aku bisa merasakan tubuhku menempel ke mobil. Wajahku menempel di pintu. Dan saat dia menariknya, disitulah pelatuknya seperti tertekan. Dan kamu melihat foto-foto yang menunjukkan tanganmu agak tertarik ke belakang. Kenapa tangan atau lenganmu bisa tertarik ke belakang seperti itu? Setelah tembakannya lepas, seluruh tubuhku seperti terjatuh ke belakang. Seperti aku hampir jatuh dan berusaha menyeimbangkan diri. Dan lenganku diputar begitu jauh ke dalam, sehingga setelah tembakannya lepas dan aku terlepas, lenganku langsung memantul kembali. Ketika Hannah ditanyai oleh pengacaranya dalam pemeriksaan langsung, dia bersikeras bahwa jarinya tidak berada di pelatuk. Selama pemeriksaan silang, jaksa dengan cepat menunjukkan bahwa itu bukan yang dia katakan saat interogasi. Dan Anda juga menyatakan bahwa Anda tidak pernah berniat menarik pelatuk. Benar. Jadi ketika Anda mengatakan kepada Tuan Herring bahwa Anda akan menembaknya, Anda hanya menggertak. Bukan berarti saya tidak menggertak. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya berpikir itu hanya sebagai pencegah, supaya saya bisa melarikan diri. Dan Anda bilang Anda pernah mendapat pelatihan dengan senjata api ini? Iya. Dan dalam pelatihan itu, Anda tidak belajar bahwa Anda tidak mengeluarkan pistol kecuali Anda akan menggunakannya? Saya belajar bahwa Anda tidak meletakkan jari Anda di pelatuk kecuali Anda akan menggunakannya. Dan dalam kesaksian Anda hari ini di wawancara itu, Anda mengatakan bahwa tangan Anda, tepatnya jari Anda, ada di pelatuk, benar? Jari saya ada di pelindung pelatuk, bukan di pelatuk. Persidangan Hannah hanya berlangsung selama 5 hari. Sekarang saatnya bagi jaksa penuntut dan pembela untuk menyampaikan argumen terakhir mereka kepada juri.
Kami percaya dan kami yakin kami telah menyampaikan kepada Anda bahwa terdakwa bertindak dengan niat jahat ketika dia mengejar kendaraan Tuan Herring dengan jeepnya. Dia memotong laju kendaraan Tuan Herring dengan jeepnya di Riverdale Road, memojokkannya, menghalangi kemampuannya untuk bergerak dan menahannya. Ketika dia melompat keluar dari jeepnya dengan cara yang agresif, dia langsung berlari ke pintu sisi pengemudi Tuan Herring sambil berteriak, memaki, dan menuntut agar dia keluar dari mobil. Dia memberitahuku bahwa dia akan menembaknya. Dia mengeluarkan senjatanya dari pinggangnya. Dia menarik pelatuk dengan kedua tangan dan menembaknya. Dan kamu dengar di panggilan 911, kamu dengar dia berkata, "Kamu menabrak mobilku." Dan dia mengatakannya tepat sebelum dia menembak. Pelatuk itu tertarik oleh wanita muda ini. Mereka sedang duduk di sana. Ketakutan setengah mati. Mereka pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Ini seperti aku punya sesuatu untukmu. Berbaringlah. Masuk ke dalam trip itu dan dia tidak menarik pelatutnya. Kau mendengar bunyinya. Dan mereka tidak melihat bahwa itu penting. pada dasarnya ketika sampai pada persidangan seperti yang saya katakan, putusan itu adalah keputusan individu. Sejujurnya, mencari kebenaran tentang apa yang terjadi. Juri mempertimbangkan kasus ini selama 90 menit, lalu mereka mengumumkan putusan. Terkait dakwaan pertama, atas tuduhan pembunuhan dengan niat jahat, kami juri menyatakan terdakwa bersalah. Terkait dakwaan kedua, atas tuduhan pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat, kami juri menyatakan terdakwa bersalah. Vonis untuk Hannah Payne dijatuhkan 3 hari setelah putusan dibacakan. Selama sidang vonisnya, saudara-saudara Kenneth Herring memberikan pernyataan dampak korban yang sangat mengharukan. Tidak ada lagi Natal, tidak ada lagi ulang tahun, tidak ada lagi kumpul keluarga. Cucunya tidak akan mengenalnya. Dia punya 2 anak yang sudah dewasa. Itu. Mereka tidak punya ayah. Lagi. Aku tidak akan pernah melihat saudaraku lagi. Aku hanya bisa melihatnya lewat foto. Hukuman yang sama yang dia berikan padanya. Aku ingin melihat hukuman yang sama dijatuhkan padanya. Pada suatu saat, dalam hidupku, aku akan membutuhkan penyembuhan. Menurut saya, terkait putusan dalam kasus ini, saya merasa bahwa apapun hukuman yang diberikan pengadilan kepadanya, yang seharusnya adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dia pantas mendapatkan lebih dari itu. Pihak penuntut juga mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat kepada Hannah. Namun, pihak pembela meminta keringanan hukuman mengingat usia Hannah yang masih muda. Namun, hakimlah yang membuat keputusan akhir. Terkait dakwaan pertama, pembunuhan dengan niat jahat, pengadilan akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Terkait dakwaan kedua, pembunuhan karena tindak pidana, dakwaan tersebut akan digabungkan ke dakwaan pertama dan dibatalkan sesuai hukum. Terkait dakwaan ketiga, penyerangan yang diperberat, dakwaan tersebut digabungkan ke dakwaan pertama dan kedua. Terkait dakwaan keempat, pembunuhan karena tindak pidana, dakwaan tersebut digabungkan ke dakwaan pertama dan dibatalkan sesuai hukum. Terkait dakwaan kelima, putusan penahanan palsu, pengadilan menjatuhkan hukuman 8 tahun berturut-turut. Terkait dakwaan keenam, kepemilikan senjata api selama melakukan tindak pidana, pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun yang akan dijalani secara berturut-turut. Terhadap hukuman pokoknya, dakwaan ke-7 dan ke-8 akan digabungkan ke dalam dakwaan ke-6. Jadi total hukuman dari pengadilan adalah penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Ditambah 8 tahun berturut-turut untuk penahanan palsu dan 5 tahun berturut-turut untuk kepemilikan senjata api selama melakukan tindak kejahatan. Dan itulah hukuman dari pengadilan.
Hannah Payne diserahkan ke Departemen Pemasyarakatan Georgia. Pengacaranya mengajukan permohonan untuk sidang ulang. Awalnya, pengadilan tingkat bawah menolaknya. Tetapi pada bulan Maret 2026, bandingnya dibawa ke Mahkamah Agung Georgia, di mana para hakim mendengarkan argumen lisan tentang banding Hannah Payne. Saat itulah terungkap bahwa seorang jaksa dari kantor kejaksaan Clayton County menggunakan kutipan AI yang tidak ada, yang akhirnya masuk ke dalam perintah pengadilan. Karena kesalahan besar itu, Mahkamah Agung Georgia tidak punya pilihan selain membatalkan penolakan atas permintaan Hannah untuk sidang ulang, yang berarti pengadilan tingkat bawah harus mempertimbangkan kembali keputusannya menolak permintaan sidang ulang Hannah Payne. Sampai rekaman ini dibuat, belum ada keputusan mengenai sidang ulang, dan Hannah Payne masih berada di penjara negara bagian Pulaski di Hawkinsville, Georgia. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan kisah kriminal perempuan lainnya.